Sudah ada provisi, masih ada admin. Wah, ada lagi perusahaan yang bank yang adminnya per tahun lagi, teman-teman. Waduh, waduh. Iya, kalau pinjamannya 1 triliun ya, adminnya 2 juta, nggak apa-apa. Pinjamannya 300 juta, admin tahunannya 2 juta. Gede itu nilainya. Teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Tadi pagi saya lagi main game di handphone. Wah, ada iklan. Iklannya bilang, kalau cari pinjaman, jangan yang pakai jaminan. Waduh, saya bilang. Kenapa, teman-teman? Karena, teman-teman, itu ada yang, menurut saya logikanya ada yang salah. Secara umum, teman-teman. Secara umum ya, tentu ada yang lain ya. Pinjaman, utang, kredit, pembiayaan, apapun istilahnya, dengan jaminan biasanya lebih murah daripada yang tanpa jaminan. Karena kalau tanpa jaminan, bagi bank itu sangat beresiko. Buat teman-teman sih enak-enak aja. Ada jaminan, Pak. Macet-macet aja. Iya, buat bank beresiko. Karena itu bank akan mengenakan biaya resiko, teman-teman. Jadi akan lebih tinggi daripada yang pakai jaminan. Biasanya, cek aja teman-teman, KPR bunganya berapa dah. Paling banter, ya 5 sampai, mungkin paling top, yang paling mahal, ya mungkin 15% lah. Itu sudah wow sekali kalau menurut saya, bunga 15. Saya tahan di 5 sampai 8%. Nah, coba bandingin yang tanpa jaminan. Kartu kredit misalnya, ya mungkin 2,75 ya, mungkin 2,75% per bulan kali 12. Jangan lupa itu flat kali 2 kali lagi. Jadi menurut saya lebih mahal. Logis itu, teman-teman. Saya nggak ngomong kartu kredit mahal, teman-teman. Saya cuma ngomong itu logis. Karena dia tanpa jaminan, teman-teman. Resikonya dia tinggi. Pasti dia ada biaya resiko yang lebih besar. Karena bunga itu kan ditentukan dari modalnya dia, dari uang simpanan orang-orang nyimpen di bank itu loh. Itu cost of fund, namanya modal uangnya berapa, ditambah resiko. Nah, kalau di KPR kan risikonya lebih rendah daripada yang di kartu kredit, wajar dong. Nah, kemudian ditambah operasional, biaya operasionalnya dia berapa. Biasanya kredit yang nilainya besar, operasionalnya kecil karena pembaginya banyak. Sementara kredit yang kecil-kecil, 1 juta, 2 juta, biaya operasionalnya jadi bengkak karena setiap customer harus ditanganin satu-satu. Nah, terakhir baru di atasnya ada komponen profit bank atau perusahaan pembiayaannya. Nah, yang tadi saya lihat tadi pagi itu, waduh, kok dia ngomongnya milih yang tanpa jaminan ya. Kalau saya sih bukan milih yang tanpa jaminan, pakai jaminan nggak apa-apa. Saya kan bisa menjaminkan properti yang mau dibeli. Ngapain pusing-pusing? Buat saya yang lebih penting adalah murah. Kalau saya yang paling penting itu. Kalau pakai jaminan, nggak apa-apa. Jaminin aja properti yang mau dibeli, kan baru mau dibeli. Bukan punya saya tadinya. Ya saya cicil bertahap lah sampai lunas. Jadi teman-teman, hindari pinjaman, kredit, pembiayaan, apapun istilahnya namanya, yang bunganya tinggi. Nah, caranya menghindari gimana? Tadi pertama kita udah bahas ya. Justru menurut saya kredit itu kan tadi yang saya sebut ada 2 ya, secure atau aman dan unsecure yang tidak aman bagi bank. Biasanya kredit yang secure lebih murah. Jadi menurut saya justru kredit dengan jaminan itu malah lebih bagus daripada yang tanpa jaminan. Tentu kalau ada kredit yang tanpa jaminan dan murah, ambil aja. Cuman biasanya mesti ada udang di balik bakwan gitu. Harus dicek kok bisa, ada apa? Apakah memang dia lagi bakar duit ya kan? Ya, ada beberapa seperti itu. Tapi biasanya perlu dipertanyakan dulu ya. Nomor 1, pilih yang secure loan. Contohnya KPR, kredit investasi, kredit modal kerja. Itu biasanya lebih murah. Teman-teman, yang kedua adalah teman-teman bandingin antar bank dulu. Jangan satu bank terus langsung teman-teman cairin. Tidak ada bank yang paling murah absolut, itu tidak ada. Yang katanya bank itu bank paling murah. Apanya dulu, produk apanya dulu, KPR-nya bisa jadi dia paling murah. Tapi di kredit SMI untuk pengusaha dia belum tentu murah. Saya udah banding-bandingin. Bulan ini aja saya masih proses ada sekitar 24 bank. Jadi saya banding-bandingin terus. Nah,
teman-teman bandingin ya. Tapi hati-hati juga, ini ada jebakan-jebakannya loh teman-teman ya. Mereka nggak akan ngomong, Pak, kita akan jebak di sini, jebak di sini. Ya enggak lah, teman-teman yang harus ngerti sendiri bahwa di situ ada titik-titik yang bisa menjadi sesuatu yang seharusnya diperhitungkan. Contoh ya, teman-teman hitung, itu provisinya berapa. Itu harus diperhitungkan. Provisi itu kan biaya, teman-teman. Misal ada yang kasih kredit 500 juta, bunga 10%. Oh, misal seperti itu. Dengan 500 juta, bunga 9%. Kelihatannya 9% lebih murah. Tapi teman-teman juga mesti perhitungkan. Dia minta provisi berapa. Jangan-jangan dia minta provisi 3%. Jadi lebih mahal, teman-teman. Kan di depan. Kan cuma di depan sekali, Pak. Justru di depan sekali itu ditarik ke belakang. Karena kan pinjamannya jadi kita lebih kecil daripada yang 1% provisi. Ngaruh loh, itu dari depan udah dipotong loh. Jadi ke belakang ngaruh terus. Nilainya kan jadi lebih kecil. Nah, setelah saya lihat itu provisi, teman-teman perhatiin. Kemudian hati-hati, kadang-kadang ada biaya admin, teman-teman. Apa sih, saya juga kadang-kadang heran, sudah ada provisi, masih ada admin. Wah, ada lagi perusahaan yang bank yang adminnya per tahun lagi, teman-teman. Waduh. Iya, kalau pinjamannya 1 triliun ya, adminnya 2 juta, nggak apa-apa. Pinjamannya 300 juta, admin tahunannya 2 juta. Gede itu nilainya. Hampir 1% tambahan setiap tahun. Apalagi kalau adminnya sampai 5 juta. Biasa saya tanyain teman-teman kalau kayak gitu tuh. Nah, kemudian yang juga diperhatiin selain itu bunganya, itu kadang-kadang juga mesti dipertanyakan. Itu bunganya efektif, flat, margin, fix, floating, menurun, itu beda-beda teman-teman. Teman-teman mesti tanya. Paling gampang sebenarnya teman-teman. Paling gampang ya sebenarnya. Teman-teman tanya aja, udah angsurannya berapa? Udah nggak usah ngomong. Angsurannya berapa? Nah, tapi bank juga pintar. Gimana dong? Dibuat menurun ya kan? Angkanya beda-beda. Nah, rumit. Teman-teman mestinya ngitung pakai ya, Excel atau pakai kalkulator lebih gampang. Tapi intinya teman-teman, yang penting saya tidak mengajarkan hari ini untuk terlalu detail, tapi yang penting teman-teman aware. Mengerti dulu, sadar dulu bahwa ada biaya lain-lain yang bisa dimasukkan dan kita kadang jadi tidak sadar. Itu dulu. Kalau belajar ngitung ya teman-teman nanti pelan-pelan cari di YouTube caranya ngitung gimana, pelan-pelan lah. Yang penting teman-teman sadar dulu bahwa ada biaya-biaya tambahan yang perlu diperhatikan. Nah, yang nomor 3 teman-teman, saya biasa juga nanya ke bank, penalti pelunasannya berapa? Jangan sampai Bunganya 4% Pak, murah, kita selevel dengan bank paling besar sedunia misalnya. Tapi itu hanya fix 1 tahun Pak. Tahun kedua floating. nah, masuk floating, hajar bunganya. 12%, 13%. Teman-teman mau pelunasan ya kan? Ternyata Penalti pelunasannya 10% gitu. tanyain dulu penalti pelunasan berapa. Ngomong ke banknya, ya bukan bermaksud mau ngelunasin cepet-cepet, tapi kan kita mesti tahu dulu. Siapa tahu ada rezeki, bilang aja gitu, biar banknya juga nggak takut. Ini kenapa kok baru masuk udah mau keluar gitu kan? Biasanya yang wajar penalti pelunasan itu sekitar 1% dari sisa pokok. Nah, cuman untuk teman-teman yang ambil pembiayaan syariah mungkin ngitungnya lebih detail lagi karena tidak mudah untuk menghitungnya karena kan dia berdasar saldo tersisa. Kalau yang konven lebih gampang karena dia kan ngitungnya sisa pokok utang. Kapan aja tinggal dihitung. Kalau yang teman-teman syariah harus lebih detail lagi ngitungnya, memisahkan antara komponen pokok dengan komponen margin. Nah, cara berikutnya untuk menghindari bunga tinggi, teman-teman, bisa juga kalau teman-teman sudah ambil KPR, KI, adalah dengan memperhatikan bunganya. Biasanya promo itu hanya waktu tertentu, 2 tahun di depan, atau 3 tahun di depan. Nah, setelah itu floating. Nah, ketika floating, bunganya jadi mahal. Nah, tinggal teman-teman hitung apakah teman-teman worth it atau enggak. Saran saya sih yang pertama teman-teman ngajuin surat keberatan, minta penurunan bunga, kirim surat cinta dong buat banknya. Nanti bank respon. Lebih kuat lagi kalau teman-teman bank penawaran dari bank lain. Bos, sorry bos, kalau bunganya nggak turun, ini ditawarin bank sebelah bunganya lebih murah. Biasanya kalau ada penawaran dari bank lain, bank yang lama lebih terharu teman-teman, jadi bisa mau nurunin bunganya dibanding teman-teman cuman kirim surat doang.
Tapi ingat ya, kalau pindah-pindah gitu juga teman-teman mesti hitung-hitung. Kan ada biaya penalti pelunasan, ada admin pelunasan kalau ada. Terus bank baru juga ada provisi, kena provisi lagi, kena asuransi jiwa, terutama kalau teman-teman yang KPR. Yang bank lama juga jangan lupa ya, tarik balik asuransi jiwanya, karena biasa itu kan asuransi jiwanya sepanjang tenor kalau untuk yang KPR. Nah, kemudian nanti di bank baru teman-teman juga kena biaya HT, hak tanggungan, notaris. Nah, itu harus diperhitungkan apakah worth it teman-teman pindah. Kalau selisihnya cuma sedikit, katakanlah cuma 1%, mungkin nggak terlalu worth it untuk teman-teman pindah. Cuman kalau terpautnya sudah 3-4%, nah, keluarin kalkulator mulai dihitung. Lebih untung mana? Dan biasanya sering di tempat bank baru juga dikasih top up, jadi take over top up itu juga bisa diperhitungkan sebagai salah satu nilai lebih. Intinya teman-teman, hindari kredit bunga tinggi. Sekali masuk susah keluar loh itu. Kredit bunga tinggi biasanya terjadi pada kredit-kredit yang tanpa jaminan. Tidak semua kredit tanpa jaminan mahal, tidak ya. Ada, kalau kita tahu caranya ada teman-teman, KTA yang murah, ada pinjaman pakai kartu kredit yang murah juga ada kalau kita ngerti caranya. Nah teman-teman yang punya kartu kredit kan sering ditelepon bank, ya kan? Pak, kartu kreditnya nggak pernah dipakai nih Pak, kita kasih pinjaman tunai ya Pak, besok ditransfer. Nah itu dihitung bunganya berapa, murah enggak? Kadang murah, kadang juga enggak, harus pinter-pinter itu. Nah, teman-teman, siapa yang punya kredit? Sudah diperhitungkan belum? Itu masuk kredit bunga murah atau bunga mahal? Tulis bunganya berapa di komen. Nanti sebisa mungkin saya bantu jawab. Murah, mahal, murah, mahal. Ya, kalau mahal kan jadi teman-teman ada perhitungan khusus. Sukses selalu, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.